ulun suah ada tahujud yang berceramah di daerah Buntung. Ujian apa nih dia lo saya penceramahnya kedua dari Tukal Siko. Itu siapa penceramahnya? Kada salah aja Sailur Rahman. Sailur Rahman kan ada rasanya keguruan karena Sailur Rahman di Tukal. Berarti ini Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami Muhammadun ashraful a'rabi wal ajami Muhammadun khairu man yamshi ala qadami Muhammadun basitun ma'rufi jami'uhum Muhammadun sahibul ihsani wal karami Muhammadun tajus lillahi qatibatan Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi Muhammadun sabiqul izami hafidhu Muhammadun dhaiful akhlaqi wasyiyami Muhammadun ruwiyat bin nuri qinatu Muhammadun lam yazal nuran minal qadami Muhammadun hakimun bil adli dhu syarafi Muhammadun ma'dinul bid'ati wal hikami Muhammadun khairu khalqillahi min mudhari Muhammadun khairu rasulillahi kullihim Muhammadun dinuhu aqulna dinu bihi Muhammadun majmanan haqqan ala alami Muhammadun dhikruhu kulli anfusina Muhammadun syukruhu fardun ala al-umami Muhammadun zinatul dunya wa bahjatuha Muhammadun kashiful ghamati wa dhulami Muhammadun sayyidun qabat manaqibuhu Muhammadun sawatul rahmani bil ni'ami Muhammadun safwatul bari wa khiratul
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وجميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين وجميع المصنفين في الكتب المخلصين خصوصا رحم سلطان الأولياء سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ جنيد البغدادي والشيخ محمد بن عبد الكريم السلمان المدني والشيخ عبد الرحمن شريف صاحب الولاية البجري وأصولهم وبراعهم وذريتهم الله ينفعنا بعلومهم وأسرارهم وببركاتهم ويعيد علينا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من بركاتهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله وأدام انتفاعنا بعلومه وبعلوم مشايخه. وقال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. Juz 2 Futuhul Arifin halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula rezeki yang kita dapat itu ada dua bahagian. Yang pertama rezeki yang diusahai seperti berdagang, bertani, berternak dan lainnya. Masalahnya ini dihuraikan di dalam ilmu fikih. Kayak apa berdagang yang bujur, kayak apa bertani yang bujur, kayak apa berternak yang bujur, itu semuanya dihuraikan di dalam ilmu fikih, di dalam kitab fikih. Nah sekarang banyak orang salah pemahaman. Bahkan ada yang berani mengatakan aku Yesidin kadang-kadang mengajar fikih, aku mengajar tauhid itu maksudnya. Hagan apa Yesidin belajar fikih, namun tauhid kadang-kadang. Dalilnya Yesidin awwaluddin ma'rifatullah. Apa arti awwaluddin ma'rifatullah? Awalnya agama mengenal Allah. Asalnya tadi pemahamannya dan awal agama itu mengenal Allah khusus belajar tauhid saja. Tidak bisa dikatakan orang itu soleh kalau ia kada sembahyang. Kayak apa aja harapnya orang itu saktinya bisa terbang, bisa berjalan di atas baju, bisa menggandakan duit sakti mandraguna, tapi kada sembahyang, jangan diumpati. Walaupun tasbihnya kayak gumbal nior dan yang diumpati.
Walaupun janggutnya dan sampai ke pusat, jangan diumpati. Kalau jangan ada sembahyang apa lagi? Wani mengaku wali. Nah, sembahyang itu maulah amun kada ada ilmu fikih. Kada mau. Yang membahas sembahyang itu pasti ilmu fikih. Bagaimana cara wudhu nang bujur itu ilmu fikih yang bahas. Bagaimana cara sembahyang yang bujur itu ilmu fikih yang bahas. Bagaimana cara takbiratul ihram, bacaan tahiyat kayak apa, rukuk kayak apa, sujud kayak apa, itu ilmu fikih yang membahas. Jadi yang dimaksud awalnya agama mengenal Allah ini ilmu fikih jelas harus ada kita belajar. Lah tauhid tetap kita belajar, fikih pun wajib kita belajar. Jadi banyak sekarang yang berpendapat salah pemahaman tadi. Lah, amun masih dia ikut belajar ilmu fikih itu ibarat itu masih kulit lagi jatuhnya. Masih kulit lagi. Om sembahyang aja belum lagi. Coba kami nih ya, isi dah ada sembayangan lagi ngomong. Nabi Muhammad aja sampai bengkak betisnya sembahyang. Nabi ternyata ada surga, surat nyata neraka tak sembahyang pun aku wali nggak percaya pun ngolol-ngololnya. Maka nangka ini dicayai orang. Maka di akhir zaman ini timbulan nangka ini timbulan orang. Nah ke masjid jarang, sekolahnya entah di mana kada jelas. Tiba-tiba di warung mengisah, aku jadi 2 kali mimpi Nabi sudah. Oh itu kada seikong gue itu ngambak kisah sampai ke telinga mulut mangan. Aku saja si anu itu berkisah di pasar aja. Ini bertemu dengan Nabi jam mimpi. Nah, timbulan sudah nang anak buah nang bubuhan nang Dajjal bulan. Yang mengaku sudah ini. Sembahyang ada. Udah. Pokoknya kalian bertakar di pasar depan gawean. Nah, cuman tadi mengaku bertemu dengan Nabi. Seandainya pun seandainya bertemu dengan Nabi Muhammad, kada perlu dikisahkan. Karena orang yang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad itu ibarat orang dapat mutiara, maulah berkisah ke orang. Di mana duduk di warung aku jeng mutiara itu mahal harga 1 miliar di rumah rampok kawan. Disimpan intan mutiara yang mahal harganya itu disimpan kenapa? Saking berharganya. Nah kayak itu juga mestinya kita bila ada misalnya kelebihan bermimpi dengan Nabi, lah bermimpi dengan Syekh Abdul Qadir, bermimpi dengan wali Allah, jangan berkisah. Cukup berandai saja, syukuri titik. Bila berkisah nyata timbul riak sudah itu pasti dah. Supaya orang lain tahu nih bahwa aku nih, nah wali juga. Akhirnya apa? Nah minum di warung, kawan bener kan wali berkisah. Nah, maka ayat nih anak-anak muda di kita berangkat hati-hati di akhir zaman. Ujar almarhum Tuan Guru Ki Haji Abdul Hamid Tungkal, akhir zaman ini mencari guru yang sidin harus yang jelas. Harus yang jelas. Maksud jelas apa? Jelas ilmunya. Sekolahnya di mana? Dulu di mana? Gurunya siapa? Kalau masalah akhlak itu bisa diulang-ulang. Lah bisa diulang, bisa. Kita nak ada ilmu ini bisa akhlak kayak tuan guru. Bisa. Kalau akhlak sifat itu bisa diulang. Tapi jelas pendidikannya itu di mana itu kan tidak diulang-ulang. Amun sekolahnya kada jelas, mengajinya kada jelas, tiba-tiba bisanya mengajar jadi tuan guru. Nah ini nang kacau nih kadang-kadang nang muridnya. Muridnya juga nang salah tadi, ada guru nang tadi jelas kada ditulaki, nang kada jelas ditulakinya. Kenapa? Kadang guru nang kada jelas sakti dah bisa nimbulkan duit di kantongnya, tai di kantong. Banyak nang kayak akhir zaman kan. Nah, maka dari itu hati-hati kita. Kebelahan banyak guru-guru kita yang jelas tadi ilmunya. Dan yang itu aja diumpati. Jangan nang nyeleneh-nyeleneh. Apalagi nang bisa nang ada sesembahyangan, jangan diumpati. Jadi rezeki yang pertama itu adalah rezeki yang diusahai. Harus ada kerja hanya dapat rezeki. Yang kedua, ada rezeki yang tiada diusahai. Jadi yang pertama tadi rezeki yang diusahain itu umumnya manusia, kebanyakan manusia. Begawi dulu hanya dapat rezeki.
Barat orang pedagang tuh buka bulu kadai. Diompakan alawang kadai itu Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Diompakan 21 kali diompakan alawang nang kadai itu. Bilainya ke warung tuh nyamani masakannya sih. Murah juga itulah puasa. Jangan bismillah juga. Pinang penjaganya perampokan. Kita juga makan di warung, ulun kita udah makan di warung kayak apa aja nyaman ya masakan. Tapi kalau nang penjaganya ada meramot aja, ternyata kan bisa dari situ. Menulun lelet kopi aja. Makanya yang menjaga warung itu kebanyakan disuruh bebinian, bebiniannya orang senyum, lelaki yang meramot aja, banyak masalah aja. Makanya jarang ulun lihat di HP itu nang banyak buka loker lowongan kerja tuh biasa begini. Lelaki yang kasihan aja ya. Disuruh jaga warung, intinya aja nang makan tuh ayam makan. Takor aja warung-warung ini. Bebinian tuh nah senyum, ya, minum apa pak? Kopi kah, susu kah? Berengnya di sini. Yang ada yang hendak minum, melihat nang begini takor ini. Makanya di pasar-pasar itu juga lihat nang pelayan-pelayan warung bebinian nang mana pungas itu nang rame warungnya. Jadi orang kami benar kadang rupiah di kepala aja masuk duduk di warung pasar takor. Siapa aja nomor minta nomor HP-nya aja. Maka sudah begini sudah berantakan dan berjuju masih saja kayak itu. Itu namanya Tuhan kaladi, Tuhan makin lagi. Sian aja. Artinya nang beginian itu ya boleh-boleh aja. Bangnya begitu itu asalkan untuk power dan jangan kecentilan. Kalau sampai kecentilan itu maka ada boleh. Boleh deh bosan duduk di warung, boleh apa? Kita ini duduk di warung tuh kadang-kadang menenangkan pikiran. Padahal kopi di rumah, kopi warung usaha sama lah. Orang rumah mengolahkan kopi sama kopinya, tapi rasanya beda. Beda. Gulanya sama, kopinya sama, kopi A. Kan 3A-nya tuh kan. Ada orang kadang yang kopi A salah, kopi A 3A. Sekahulun A-nya tuh 3. Jadi jangan dikukurangi itu saya apapun produksinya. Kopi A sama kopinya, tapi kenapa jadi beda? Rupanya suasananya. Jadi rupanya manusia itu udah ulama terpengaruh dengan suasana. Nah kayak kita tuh makan dari nang laki ini makan lah. Nah ibu tadi goreng di kanan, ya Allah makan lah kayaknya. Urutanannya pahala laki nyuap nasi, genjang laki makan. Kenapa? Suasananya nyaman. Tapi bila nang laki makan nang bini dihiga kayak malam makan mulai. Itu jangan ancam kulit ke cari mulai. Tapi sampai tinggal ya berarti bulan kasihan aja. Tapi nang laki ini penyabar aja. Jadi ujar nang Usbah Udin nang ulama muda itu sekarang yang terkenal, beliau hadir pada orangnya hafal Quran, tafsir banyak hafal Sayyidin ahli tafsir. Jadi beliau di antara ciri wanita yang solehah di akhir zaman adalah wanita yang judes. Judes itu tahu lah? Tahu lah judes? Bahasa Indonesia kan? Bahasa kita judes itu mudah pencemburuan, mudah marah, tapi marahnya tadi ada sebabnya. Karena mencari perempuan, mencari wanita, ujar sendiri, nang kaya bahari, nang lembut. Karena tapi ada lagi ini. Justru nang begini nang agak makan, itu solehah. Dari mana? Itu solehah. Jarang tetap yang begini bila laki itu kulit. Dari mana? Ya, dari mana? Oh, belelehan dia juga mual benar. Ujar sendiri. Kadang-kadang kita bersyukur juga. Lah, dengan sebab nang bini tadi kayak itu, nah kita pun tadi jadi apa? Jadi waspada. Hati waspada itu hati-hati. Karena kadang tapi bertingkah. Nah, jadi rezeki yang kedua adalah rezeki yang tiada diusahakan. Inilah rezeki orang yang tajrid,
mereka mendapatnya tiada dengan sebab, dituntut, dicari, dan tiada pula dikira-kira. Ada bayar sidin ke pasar, ada bayar sidin ke kabut, di rumah aja ada aja rezeki datang. Ya, dan nangka ini orang. Nah, kita sadar, oh aku ini makamku di mana? Aku ini pangkatku di mana? Pangkatku ini rezekiku mencari kah, berusaha kah, atau ada payah berusaha? Kalau kita ditempatkan oleh Allah Ta'ala di tempat makam, pangkat orang yang kada berusaha tapi dapat rezeki, jangan berusaha. Misalnya nih, kita ini kada berusaha, ada aja rezeki, lancar aja, nyaman aja tuh rezeki. Datang orang gendah lah, assalamualaikum. Nah, nih zakat 2 juta. Kenapa tak sarwani orang pulang? Bahaul lah, jangan kada tulang, kopinya tak tulang. Kenapa maghrib kayak tulang Ustaz? Ya kalau bacakan doa selamat nih nah, ini ada rantang isinya daging, sop daging nih nah, tetap tulang. Sehari itu juga dipikir-pikirkan sama Ustaz tadi nanti ini. Oh, aku ini kada berusaha, datang terus rezeki. Maka pada waktu itu kita kada boleh berusaha. Karena makam kita sudah ditempatkan Allah padanya. Tapi kalau kita kada berdiri, kada berusaha, kada dapat rezeki, hendak menuruti nang kiai nang Ustaz tadi. Oh ya, nak kayak Ustaz yang tawakalan. Uring aja dalam malam. Jadi ini apa ada gawe? Ya rezeki dari Allah. Tawakalan. Ini bila tawakalan itu lah. Kalau udah tawakalan, kita kan yakin. Kuringnya dalam kalambuk, nah ya sudah. Kita mau jadi wali kualat. Kita wajib berusaha. Arti wajib berusaha di sini bagi kita yang ditempatkan Allah makam usaha. Kalau kita ditempatkan Allah makam kada pengen berusaha dapat rezeki, jangan berusaha. Cuman manusia ini tamak, kada berusaha dapat rezeki, hendak lagi berusaha, sehingga apa? Ibadahnya pun berkurang. Misal seorang kiai, misalnya seorang ulama, orang yang soleh, nyaman aja rezekinya, ibadahnya pun nyaman, lalu dia berusaha, buka kadai lah nih, buka toko lah nih, merasa nyaman benar nih, ada harus dapat rezeki. Buka toko, sekali buka toko sibuk di toko, akhirnya ibadahnya berkurang. Ini yang kada boleh. Dicela di dalam ilmu tasawuf. Kenapa? Orang yang sudah ditempatkan oleh Allah Ta'ala di tempat makam tajrid yang kada payah berusaha, lalu ini anak berusaha, berarti kada senang dengan takdir Allah yang baik. Kawalah ya Ustaz amalan supaya kan rezeki itu kada dicari tapi datang awal banyak. Kada sisi kita tangkai. Contohnya Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Ujar Imam Malik, waktu itu Imam Syafi'i masih berguru dengan Imam Malik. Ujar Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, yang naranya rezeki itu kada diusahai, memang rezeki kita pasti sampai. Ujar Imam Syafi'i, guru ulun kada sependapat dengan pihak. Kalau menurut ulun, keyakinan ulun berusaha ulun hanya dapat rezeki. Ialah jadi Imam Malik kita tidak pendapat. Guru dengan murid tidak pendapat biasa. Sekali bisukan pagi, Imam Syafi'i keluar dari rumah memburu mengangkat-angkat barang orang di pasar. Diupah orang dengan sekantong buah anggur. Dapat sekantong buah. Sudah dapat upah tadi Imam Syafi'i pun sadar. Ujar Imam Syafi'i, ialah ke pendapat itu. Mau kada keluar rumah aku kada mengatakan barang orang, kada menjadi guru, kada dapat nang rezeki anggur nih. Berarti pendapat nang bujur. Harus berusaha dulu keluar rumah mencari rezeki, hanya dapat rezeki. Saking senangnya Imam Syafi'i hendak memamerkan pendapatnya nang bujur tadi ke hadapan gurunya Imam Malik sambil membawa oleh-oleh anggur tadi. Dibawa sampai di hadapan rumah Imam Malik. Masuk Imam Syafi'i, guru pendapat ulun nang bujur guruan, pendapat ulun berusaha ulun hanya dapat rezeki. Ulun pagi tadi sudah keluar dari rumah, iba keluar dari rumah ulun berusaha mengatakan barang orang, iba tu diupah orang dengan sakantong anggur. Nina pendapat nang bujur harus berusaha. Pendapat pian guruan belum lepas.
Ini anggur olehnya, tohok aku makan barang nih oleh akhir tiang dulu. Ujar Imam Malik, terdapat bujur dua. Apa guru nak bujur? Aku kada ada keluar rumah. Kada ada begawi nak kayak kamu buruh di lapangan di pasar. Ternyata buah anggur sudah tiada. Mungkin masuk kepala tu dah. Jadi naranya guru tu ada kawan dilawan aja. Taji sini tetap lebih panjang dari kita. Alih, naranya guru karena guru tu tahu kita ni suang kumel. Ada kita kada tahu guru tu kayak apa guru tu. Kita tahu guru kita tu sudah berilmu. Tapi kalau guru kita walaupun kita nak kayak apa hebatnya, tetap guru kita ni tahu kita ni suang kumel tadi. Makanya jangan mengharap dia dapat guru. Kita kalau belajar dia dapat guru tu kayak orang kumel. Ulun suah kada tahu hujan yang berceramah di daerah itu. Hujan panitia no saya penceramahnya kedua dari Tukal Siko. Cuman narannya ini panitia ini salah sambat. Itu siapa penceramahnya? Kada salah aja Sailur Rahman. Sailur Rahman kada ada rasanya pemburuan banget Sailur Rahman di Tukal. Berarti ini orang lainnya. Iyalah, kedua penceramah. Sekalinya datang Ustaz Sa'dur Rahman. Jadi Ustaz Sa'dur Rahman itu di Tukal guru kami. Hai Presiden, kau berceramah boleh? Dia duluan. Pertama ulun nang disuruh berceramah. 15 menit sudah aku berceramah. Terserah aja anak panitia, anak amplop, anak ada kata sahaja. Karena ulun memang kalau dia dari guru, kadang awal panggil rasa sopan lu berceramah, makan ini kan rasa sopan. 15 menit juga. Ustaz tadi alhamdulillah sidin talawas berceramah karena mendengar ulun ini sedikit ceramah sidin talawas berceramah. Alhamdulillah bulik itu aku lupinya mas. Mentak orang lah dari biasa. Kecewa juga lah sebenarnya. Tapi memang salah awal aja. Kadang ingat berceramah itu kan. Makanya almarhum Guru Bakri itu kan waktu sidin jadi penceramah luar biasa. Sidin sering disuruh ceramah di Martapura. Martapura wadah sidin sekolah di Darussalam. Sidin kada mau sidin. Kenapa? Karena jadi sidin di situ ada guru. Kecuali guruku nama minta. Kalau orang lain yang meminta, sidin kada ada. Badabnya. Badabnya. Kita kan kadang-kadang guru dibidak ceramahnya. Ini guru obat dari ini kadang pun ngotak langsung ini. Ini. Jadi sadar masih bungol ini. Jadi kita ini kalau di hadapan guru ini berperagat bungol, di hadapan kawitan berperagat bungol. Walaupun biar sekolahnya sampai S3, S lilin kayak pakai S-nya lagi. Bulik ke rumah jangan dilihat-katakan S tadi. Kopiah lurus masuk ke rumah dinyatakan kopiah. Pakai orang bulan itu. Ulun terus terang bila sudah ke rumah mama abah itu masih abah kilau bawa tertutup. Ini mama nih makan tangannya makan. Itu makan ngilau aja. Sidin melihat mengilau kebiasaan lagi harus mengilau. Bukan tertudung rumah kawitan tadi ngilau aku reheng gitu. Artinya nih istilahnya tadi Abdurrahman nih kayak dulu mas senang kawitan. Coba kita masuk rumah makan ada. Pak Luna S3 sudah kisahnya, doktor sudah. Tupan makan buat tertudung lainnya. Si Mae. Nah, sakit kau kita. Maka adabnya kita kayak itu. Di hadapan guru, nang kayak apa kita nih kada berilmu. Di hadapan kawitan, apalagi nang kayak apa kita nih kada berilmu. Tapi kalau di hadapan orang awam, kalau memang kita berilmu, jangan nampak kayak orang kada berilmu. Apalagi di akhir zaman ini, orang berilmu tuh harus tampil di depan. Karena kalau kada yang berilmu nih beradaan di belakang sembahyangan, karena kan jadi khatib nang kada berilmu. Nang jadi imam pada begitu. Karena akhir zaman ini ulun lihat perhatikan bila narannya orang tawaduk itu kadang mesti nang punya tawaduk bayang di belakang jadi tawaduk. Bukan kayak itu tawaduk. Aku dia sembahyang di bawah daun udara Jumatnya, boleh aku di hadapan safnya. Aku tawaduk. Itu bukan tawaduk, itu taduduk lah. Yang narannya tawaduk itu fil qalb di dalam hati. Walaupun sembahyangnya di saf hadapan jadi imam, jadi khatib, asal hatinya bisa menjaga. Oh ini daripada yang maju nih, nang ada paham, kada pas bacaannya, kada paham di sembahyang, bagus nang berilmu.
Karena di akhir zaman ini orang makanya jangan suka mendengar ceramah musbaha. Beliau itu kalau menerangkan hadis itu keterangannya kada memutani dan kita. Maaflah, beda dengan usul-usul lain itu kalau sudah mengantarkan hadis ngeri-ngeri sedap. Anta syabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai orang kafir, maka dia termasuk orang kafir. Kalau musbaha pada kaitunya mentafsirkan hadis tadi. Kita ini dari sini lembut bahasanya itu lembut, kada tapi menakutkan benar tentu. Jadi sini pernah mengatakan, belum sering melihat petunjuk di sini. Kalau orang-orang kuliahan itu, orang-orang kuliahan, nang sarjana ekonomi, inya berani mengandak detailnya di belakang ngarannya SE, sarjana ekonomi. Apakah inya ini sombong? Kada. Memang wajar karena memang inya ahli ekonomi. Ada tadi orang yang kuliahan Eskom sarjana komputer. Apakah ini sombong? Kada, memang ini ahli komputer. Nah kita ini dari sini nang alumni pesantren yang paham di ilmu agama, jangan supan memandangkan aku nih ahli fikih, aku nih ahli tauhid, jangan supan. Supaya apa? Karena di sini supaya orang awam ini kada bingung kemana mengaku masalah agama. Kalau nak ahli-ahli ilmu agama ini belakang karena kayak orang bergumulan tuh kan. Akhirnya kenapa yang jadi imam sarjana komputer? Nah hati jadi pertanyaan kacauan gitu. Jadi dia baru bahas masalah nang kampung bayam. Bagaimana cara kita menanam kampung? Karena kampung ini ciptaan Allah. Di antara ilmu pertanian ayam sudah. Jangan sampai sejam setengah kepada kalah-kalah khutbah. Kenapa? Yang salah kita kenapa nang hatib tadi? Artinya kita ini masing-masing sudah ada kaplingan. Jangan sumpah. Bukan yang mestinya. Bukan mesti. Ah ini ustaz ini sombong nih. Oh ini jadi imam. Wajarnya jadi imam. Dia berilmu. Kita jangan nyambat. Kalau kita menyambati orang berilmu tuh sombong, berarti hati kita nih yang kotor, buruk sangka dengan orang. Lah, siapa lagi yang jadi imam? Siapa lagi yang saya tadi pengajian? Siapa lagi yang hatib? Kamu kada nang yang berilmu tadi. Takutannya di akhir zaman ini. Karena ampun maaf zaman wahid ini. Dosa jauh-jauh lah. Kampung-kampung. Mun sudah Jumatan masing-masing bersurban di kepala. Dalam surban. Sudah keluar dari masjid. Ada yang ada berbaju di jalan. Nah kayak ini kalau takutan jadi imam. Makanya aku bila di kampung itu bila sore Jumat di hadapan Pak marah ya. Ugan lagi jauh surban. Daripada hati di belakang dan ada surban. Oh paham? Ini nih sudah di luar hilang surbannya. Baju kaos, baju kutang ada baju. Itu kan bahasa lawan. Untuk ada kata bahasa lawan ya mesti. Nah, artinya orang-orang kayak ini kada sumpah lagi, inya merasa aku ini wani jadi imam. Jagau tadi kali, orang jagau ini kali, orang jagau ini menjadi imam batal, kada maunya batal. Saji imam masih terima, masih jangan dia jomblo syariah. Kalau orang jadi imam ini jagau kali, orang jagau ya imam. Sekali pas sujud terakhir tak kantut, jangan di belakang. Subhanallah, belakangnya jagau. Makanya kalau imamnya jagau, usahakan di belakang jagau. Jadi sampai jagau. Subhanallah, nggak imam di belakang. Walinya jadi. Artinya bila orang di belakang subhanallah, ada kita ini salah. Jangan ditata rusakan apa kata cacak gugur nang di kepala. Maka kopiah haji. Jelas cacak ini sudah hilang mana. Makanya ini pula keuntungan pakai kopiah hirang ini dia. Orang sembahyang kopiah hirang 3 cacak ada terasa. Sama ada hilang. Kalau mau kopiah cacak itu jadi masing-masing ada kelebihan. Orang mau kopiah haji ini ada kelebihannya, kopiah hirang ada kelebihannya. Maka kalau kopiah haji ini kurang itu bang tadi semat jari 2-3 hari tak pas. Kopiah hirang ini nyaman dia nyimpan duit ikan. Dari pandemian ketujuh pakai kopiah hirang duit nyaman di sini nasi. Bila ngopi di warung caloknya kopiah hirang. Wah ini kopiah hirang ada orang nyimpan duit itu alhamdulillah. Ya nang mamang subhanallah dalam hati
Udah tahu aku di Jogja. Subhanallah, ada mojo betal. Ada mojo betal. Ya Allah, ya Karim. Sabar aja. Sekali kalah sembahyang jangan jaga di belakang. Mamai minta maaf tadi lah. Ikam tadi tak kantor. Oh imam yang macam-macam. Kalau aku di penimpinan orang ini jangan yang jadi aku berkantor. Jujur, dengar lekam bunyinya. Jangan mau, jangan sebenar. Apa bunyinya? Itu khas pujian imam tadi. Baunya apa kayak apa? Agak bau jengkol. Jujur, tadi pagi nak ontal jengkol. Bujur imam tekan tadi yang kantor. Nah, imamnya tadi pas saya kantor, tiket juga. Artinya orang ini kada berilmu, tapi jegal jadi imam. Sangkanya bakal tiket itu kada betah. Tiket juga aja sih dia. Nah, pada anak marah bakal tuh daun sembahyang walaupun sedikit tetap betah. Gara-gara kada berilmu. Nah, ini timbulan kena di akhir zaman. Orang-orang makanya ini timbulan. Timbulan dengan di akhir zaman. Makanya ulang tahlilan. Ini ada nama anjungan. Ada makan di sungai mek. Sekali baca dua tak salah pulang. Maka kawan membeli lampu. Takur tuan rumah dibeli lampu nang tukang baca dua kada paham. Kasihan kan tuan rumah kan. Terus kita nang baca dua nang paham tadi. Ini minta maaf kalau kita memang jujur Pak. Kita yang menyelamatkan tuan rumah. Tuan rumah sudah sepikor nyebeli ayam. Beras dua karung, untuk ang baca dua kalau sembarangan, hamin ya Allah hamin. Urang hamin ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dah handakan tadi tu lah, handakan tadi. Mayatnya berbini, orang Allahumma ighfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu anhu. Dia nang kawan tiga, arwahnya begini. Perlahan, jauh. Ini banyak kada sedikit. Kita ampun maaf, amun sesama kada tahu kan nyaman. Ada orang baca doa, ada di situ orang berilmu. Salah, apa kada nyaman kita betul. Kasihan tuan rumah nang baruhan tu kada. Amun tersalah baca doa kada sampai. Makanya pian nang baruhan tu marah, bujur-bujur. Oh nih. Ustaz ini kiai, udah sedikit. Jangan siapa angin aja baca dua, jangan kayak itu. Siapa aja kita aja, siapa itu kali ini, siapa nang datang aja. Tunjuk nih nang ahli tukang aja dia, nyelamat rumah itu. Jangan rumah kami ini nyelamat rumahnya. Amin ya. Allah satu jinak apa di sini. Baru nabi asal gaya di situ. Amok tukangnya dihiga. Pokoknya tukang ulah rumah itu dihiga aja dia. Bungol bandari kami jadi tukang. Rumah ini kan nyasar gaya mulai. Tolong menggaya dan merusakan itu. Nah, jadi memang jujur lah di akhir zaman beda dengan bahari. Kalau bahari nang beilmu itu banyak, jadi masing-masing dah dia aja. Orangnya beilmu. Kalau wahid ini ampun maaf, bila misalnya banyak nabi itu hasil, apa Pak kita mundur aja. Tapi kalau kita lihat kan kita bisa melihat orang ini lain jurusannya ini. Nah, kita dalam urusan agama yang mana ilmu agama silakan maju. Ini sudah ada masing-masing jurusan. Jangan tadi awal nang jurusan nang ini tadi hendak dua ke agama lari tadi. Hendak dua tadi membahas agama, ya nang tadi kacau agama. Ini di akhir zaman timbulan kita nggak. Mereka mendapatnya tiada dengan sebab dituntut dicari, yang tiada pula dikira-kira. Rezeki yang seperti ini datangnya daripada manusia juga, atau juga daripada yang lainnya. Maka syarat boleh mengambilnya itu ada dua. Pertama, dipandangnya bahwa yang memberi itu adalah Allah, dan orang yang menyampaikannya itu adalah sebab. Jadi kalau orang ini makamnya makam tajrid, kada payahnya bekerja, berusaha, maka ketika dia dapat rezeki, walaupun yang mengantarkan itu manusia, tetap dalam hatinya ini manusia disebut. Sering itu tuh sering. Gak usah ulun dapat pengalaman. Kadang kita bisa ditelepon kita, kalau banyak kawan itu kan nyaman lah. Telepon kawan kita,
Ini alhamdulillah nih nah, ada niat nih nah. Niat nih nah. Nih ada nih. Terima salam, terima kan nyaman aja. Ini kan ada datang pilihan tuh tingkat benar ya. Langsung ke pilihan karena banyak berkembang lagi. Juga nyamplok tadi. Udah kayak korban. Tepat. Ada aja tuh rezekinya ada. Kawan tadinya berniat kan. Nah, ini yang manusia memberikan kita duit rezeki tadi, itu sebabnya aja, hakikatnya dari Tuhan juga. Sama dia bekerja tuh, usaha dia tuh sebabnya aja, hakikatnya dari Allah. Sama aja sebenarnya. Kan cuma bedanya kalau nang makam tajir nang kada berusaha ini kada perlu tadi mengeluarkan tenaga. Bisa ada orang awam tuh tingkat makam kayak tingkat bisa ujar guru kami lah. Kalau hendak biarnya makam tajir kada pengen usaha itu wiritan dibanyakin. Wiritan dibanyakin. Di antara wiritannya di dalam kitab Senjata Mukmin karangan Syekh Husain Bakri. Siapa yang mengamalkan imbas sembahyang 5 waktu, tiap kali imbas sembahyang 5 waktu 1000 kali ya mughni. Ya mughni. Apa arti yang mughni? Yang mughni itu wahai zat yang musuhi, yaitu Allah. Yang mughni 1000 kali sembahyang. Berjuhur 1000, basar 1000. Ujar dalam kitab itu 40 hari aja waktunya. 40 hari aja dijamin disucikan oleh Allah. Nah, coba biar amalkan. Mulai esok amalkan itu semua. Ya mughni. Cuman jangan parah. Pak Mughni dia. Ya, jadi narang kampung kami itu berdua narang Mughni. Ya, yang Mughni ngapa gitu. Jauhi sedikit ya Mughni. 1000 kali itu nah 40 hari saja sedikit batasnya. Mun seandainya 40 hari sudah baca kada suki dia ulangi 40 hari batasnya. Tapi biasanya lah ya kan kiai-kiai itu ustaz-ustaz itu jadi makamnya kada pengen usaha. Ya wiritan banyak. Ustaz-ustaz tuh kiai itu banyak wiritannya. Ada kita kan wiritan kita wallah 33 kali. Itu kalau merasa banyak benar sudah. Kalau orang kiai itu orang ulama-ulama tuh wiritannya selawat sehari 10.000, zikir 10.000, belum lagi yasinnya 3 kali, belum waqiahnya. Kayak apa? Kayak lancar aja Tuhan bagi rezeki. Wiritan. Makanya kita nang awamnya bisa kayak itu. Asal wiritan banyak wiritan apa? Terutama wiritan murah rezeki. Ternyata termasuk membaca surah Al-Waqiah. Orang baca surah Waqiah sekali kita hendak 3 kali sehari. Imbah subuh sekali, imbah zuhur sekali, imbah maghrib sekali. Amalkan ya mughni 1000 kali. Tambah pulang ya hayya qayyum 200 kali sehari. Tambah pulang salawat 10.000 kali sekali. Juga tes. Ada aja banyak peguihan doang mentok. Apa ya? Anak suki bang desanya. Ini hendak suki dia nyamannya aja. Ustaz tuh aja nyamannya kada main mencari boleh aja. Anja ajari rezekinya si wiritan aja tunggul. Nah, wiritannya kuat tadi. Jadi kita tuh sebenarnya bisa aja kayak itu. Nah, cuman wiritan harus dibaca. Nah, kita nampak mulai berwirid pas habis hikmat pegawai. Hikmat pegawai. Lah sambil mengamalkan amalan-amalan yang dimudahkan Allah Ta'ala rezeki kita. Kedua, barang pemberian itu benar-benar halal dari pengetahuannya dan dari orang yang harus mentasarufkan hartanya. Rubbama stahiyal 'arifun ay yarfa'a hajatahu ila maulah liktifaihi bi masyiati fa kaifa la yastahi ay yarfa'a ila khaliqatihi. Barangkali orang yang kenal Allah merasa malu bahwa ia membawa hajatnya kepada Allah karena mempadanya dengan ketentuannya. Bagaimana pula ia tiada malu bahwa membawa hajatnya kepada makhluk. Kenapa orang-orang saleh itu istilahnya punya kadang-kadang mau bekerja rezekinya nyaman. Inya minta dengan Allahnya sumpah. Kenapa? Dalam hati nang si orang saleh ini nah. Aku ini apa minta? Belum tuh minta Allah tahu jadi itu sudah. Mau aku meminta seolah-olah menyangka Tuhan tadi kada tahu hajat. Kadang-kadang orang saleh itu kan jadi keberadaan dapat aja. Kalau meminta dengan Allah hajat, orang arif billah, orang yang kenal dengan Allah, wali Allah itu punya sumpah, apalagi meminta dengan manusia. Maksud meminta dengan manusia ini contohnya kayak berusaha, kan kita berharap dari manusia.
Misalnya kita buka kedai, pasti berharap ke orang lain, ada jual ke orang belanja. Berharap dengan Allah hadinya sopan, apalagi berharap dengan manusia. Sudah makam kayak gini lah yang benar sudah. Lah, kita ini masih di bawah benar sudah, masih di bawah sandal lagi, bawah benar gitu. Kadang-kadang istilahnya itu mungkin dengan orang-orang bergaji ini misalnya lah, lambat gajian itu mulai mau. Jangan tuh maulah kopi termasuk garam. Ada apa lagi? Apalagi dah ada duit lihat duit rapid kan. Tinggal 2.000 nak hapus lagi. Itu udah mulai raung. Melihat cacak kayak itu aja. Melihat bini yang malampir, yang bini cuma melihat lagi kayak Gundrowo, penasaran kerja. Itu orang makamnya di bawah badan. Dahulu telah disebutkan bahwasanya berdoa dan meminta itu adalah ibadah. Bujur. Dalam hukum syarak berdoa itu ada yang diwajibkan seperti doa-doa yang terkandung dalam rukun sembahyang dan ada pula yang sunnah. Maka bagi orang yang arifin, orang yang kenal dengan Allah, wali-wali Allah, apabila ia menilik kepada ketentuan-ketentuan Allah, maka keputusan yang telah ditentukannya baik mengenai rezeki dan nasib seseorang, rezeki tidak akan bertambah karena berdoa dan tidak akan lepas daripadanya karena ia berpaling. Jadi kalau orang soleh itu yang melihat mengampuni dan meminta sudah ditentukan Allah. Apa lagi istilahnya tadi berada aja bila baca waqiah itu hendak dimurahkan rezeki karena ada yang menilik ke situ ada. Melihat itu ada. Kalau kita ini kan berwirid bahwa masih akan Allah murahkan rezekiku. Nah orang-orang yang kenal dengan Allah itu beramal tulus, memang sekedar beramal saja karena mahabbah cinta dengan Allah. Dan ada bang harap kalau mengamalkan waqiah supaya sugi, kada mengamalkan tabarak supaya selamat dari azab kubur, kada. Yang diharapkan hanya cinta dari Allah Ta'ala. Tuhan berjanji dengan dia memberikannya, dipintai atau tiada, tetap juga ia memberi. Maka oleh itu, apabila kuat miliknya ke pihak ini, ia sangat malu menyatakan hajatnya kepada Allah, dan Allah lebih mengetahui hajat-hajat dan kefakiran hamba-Nya. Nah, makanya ada sebagian orang saleh itu, kalau hanya berdoa ada mau panjang. Kiai kami di Jawa itu kalau berdoa jarang panjang. Rabbana itu kadang-kadang Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Tafsirin baca doa dan kawitan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jawab. Doa ini orang panjang berpanjangan doa. Soal ini juga semeter. Jadi amin semua nama hafal itu asalnya di belakangnya semangat ma'aminah mengkuha di belakang amin karena belum kalah amin belum juga kalah nak kabul belakang ada ya lagi kamu baca doanya panjang hafal awal sampai belum masuk Jember ngomong abais nang belakang kemudian ya amin kesarikan yang amin kan aja lagi berkerja dulu makan di hantamnya Allah memberi rapi banyak kata amin di sini mau berada artinya berdua panjang itu surangan kerja tak ada pian tahajud surangan di rumah ayo anak 3 jam jalan itu sudah jadi imam sudahlah wiridnya panjang pulang lah wiridnya panjang banget kan baca wirid itu kan ada kayak orang lambat kan Sak lapas itu la ilaha illallah ya Allah yang di belakang menggatar kemana ini batis nih maka sang orang tambuhan jadi sini dia ada kayak gitu ada lagi di sini kali-kali apa lebih atau Allahumma a'inna diberika pasokrika subhanallah subhanallah itu terguburin subhanallah ya Allah doa yang pulang panjang amin amin ya Allah. Nah apanya yang diingatnya kamu kalau lu nak pribadi sudah panjang doa tuh
Apakah musyawarah? Rabbana itu semuanya. Nah ada di Quran itu Rabbana bacanya semua. Rabbana innaka jami'un, Rabbana zalamna, Rabbana hablana, Rabbana la tuzigh. Semuanya dibaca. Banyakan Rabbana yang ada habis kan apa? Yang di belakang aku semangat. Ini dan nggak kapal ada kaca ya. Nah artinya ada apa? Orang berdua panjang itu bagus. Karena bunga itu yang kadang dikabulkan punya jadi penegur bisa. Tapi menjaga hati yang lain itu lebih baik. Kita misalnya di imam, bagus ketika kita jadi imam baca surah yang panjang. Karena pahalanya baca Quran kalau dalam sembahyang sehuruf 100 pahalanya dalam sembahyang. Silahkan Anda baca Al-Baqarah kan. Cuma ingat di belakang makmum ada surah Al-Baqarah, Ustaz Aidin. Al-Quran surah Al-Baqarah. Tentangnya rakaat pertama, rakaat kedua Al-Imran. Besok surahkan biar sembahyang ada lagi sembahyang Ustaz panjang benar ya. Artinya apa? Kita harus tadi mengerti, harus mengerti. Kayak orang tahlilan, ibu-ibu misalnya tahlilan, Ustaz yang mengerti lah. Anda guru aja, kita ini hatam Quran, mbah hatam Quran, baca maulid, tahlilan, ayo aja guru. Hatam Quran kan berjam sejam. Kan jamaah hatam Quran ini misalnya kakak-anak kita kebetulan mungkin tahlilan, ringkas saja tahlilan. Jangan dari awal sampai ujung ada dari ringkas. Nanti muhalawah kayaknya ada dulu. Ya Allah, hendak kulit sopan, orang belum kalah lagi. Hendak kulit jalan dah. Asmana kulit udah. Makanya bahan Al-Quran anak-anak tadi kan membacanya berjujur lah. Waktuha. Pada sejam dah. Tahlilnya pulang tahlil pulang ada beberapa saat. Angkapnya nampak jam tahlilnya. Allahu ahad. Allahus samad. Ya Allah. Sejam baca maulid lagi. Membaca maulid juga berdasarkan suara. Jangan diringkas di alahan. Baca jenazah 3 berapa lembar? 7 lembar. Hantarnya 7 lembar. 11 malam belum gentong lagi. Dan di malam ini kopiah nggak? Kalau tuak dah. Ada lagi di mana? Sekali keluar bubur kacang. Ya Allah. Nabi Muhammad nama Harun mencari kacang. Banjir kuat. Pemalar atau rumahnya pemalar banget. Sekali dikubur pakai sendok mendukung ya kacang. Dan kawan di rumahnya itu lagi baru kan. Acaranya kurang mengacara panjang. Oh ayam lauknya istimewa sih kan. Acara panjang, kayak baca dua sama kebetulan baca dua sama aja. Karena pakai pulau mencacat tangan diri segala. Kamu sudah kan khatam Quran, maulid, tahlil, maka panjang ulang nang mimpin ada tahu dia lu buat. Maunya di situ mati-matian lagi. Makan banyak orang bubur kacang. Jangan boleh ke rumah lama kalau ke hotel jangan ketemu kucing kandang kecil. Gerbang kucing. Dia boceng parah ya. Pengatok lawan. Nang ini pernah kondan juga. Nang ini melihat nang laki tadi bisa nama sakat ini kakaknya kan. Dia nang ini pekuah lah tadi bang. Pekuah apa bubur kacang dulu itu gitu. Nah, saring nang laki ditakuni pekuah kan. Misalkan nang ini kuah sup nasi betalam lah. Banyak kuah bubur kan. Tapi ada kejadian kayak ketambahan dan lain-lain. Nah jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala maafuni dosa-dosa kita, bisa memahami kita itu kalau hidup di masyarakat itu istilahnya tadi harus bisa memahami masyarakat. Ulun terus terang di kampung itu macam-macam tingkah laku masyarakat. Ada orang yang rajin sembahyang, yang hayang rajin juga. Jadi ulun berpikir seminggu ini berpikir kadang-kadang kuring apa caranya supaya nang rajin-rajin sembahyangnya berlebih yang hayang. Orangnya rajin sembahyang 5 waktu aktif jemaah. Cuman yang hayang rajin pulang. Kadang nenek dia bilang hendak disinggung di pengajian kita bakalan ada berkata
Jadi sulitnya tadi berdakwah di kampung Surangan itu sulitnya. Nah, salah sedikit kepandir ya itu masih dipikirkan nih kayak apa caranya, apakah aku nyupat menyawang ayam? Itu rencananya. Kan Wali Songo kan waktu ada orang main wayang kan, nah, sudah belajar ilmu wayang. Maka depan kita tuh empat menyawang ayam. Empat nonton situ timbul fitnah. Ustaz empat nyawang ada nonton. Dan serba salah hendak dipadahi tersinggung. Nah, itulah masih dalam pikiran kita kayak apa aja. Yang menyawang orang yang ada penyembah ya, urut ada masalah. Orangnya rajin sebenarnya pasti aktif di mana. Cuman hobinya bila matang mau kan? Nah, ini enak timbulan langkah terakhir teman. Jadi kan heran kita melihat memang dunia ini sudah akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dosa kawinan kita, dosa perkawanan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita sekitar saja membaca malam ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu tatma'innu biha qulubana wa tabra'u biha 'ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhlisu biha qulubana wa tulimuna biha 'ulumana dunya wa tudrikuna biha bis-sa'adah wal karamah ma'a dzurriyyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa aqyafana wa talamizana wa tarzuquna Allahumma tamama ni'matik wa tamama rahmatik wa tamama ridwanik wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yawma tusyarru fil khalaiq wa ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna